Baiklah, kita mulai saja. Jadi untuk minggu ini kita akan mempelajari materi penggunaan fungsi if dikombinasikan dengan fungsi and, or, dan not. Jadi di sini sudah ada satu buah tabel tentang transaksi di toko obat. Nah, di kolom-kolom yang sudah diberi warna itu adalah kolom-kolom yang harus diisi dengan rumus. Selebihnya diketik manual. Kita mulai saja. Jadi untuk di setiap rumus mulai dengan sama dengan if buka kurung right karena sebelah kanan, buka kurung lagi. Teks di sini kita sorot ke kode pelanggan. Kalau di tempat saya itu adalah C7. Koma, jumlah karakter yang diambil dari sebelah kanan itu adalah 2 karakter, tutup kurung. Kemudian sama dengan petik 2 MB, tutup dengan petik 2 lagi. Titik koma, jika nilainya benar, maka dia adalah member. Petik 2 member. Petik 2 lagi, titik koma, buka lagi dengan satu buah if, buka kurung, right, buka kurung, sorot ke kode pelanggan, titik koma 2, titik koma 2, di sini saya salah ya, C7, titik koma 2, tutup kurung, sama dengan petik 2 BK, tutup petik 2, titik koma, jika benar dia BK maka dia bukan member, petik 2, titik koma, selain dua kondisi tadi, dua syarat tadi, maka kondisi yang dihasilkan adalah strip saja. Petik 2, strip, petik 2, tutup kurung, enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Jadi kalau benar, kalau dia MB maka dia member, kalau dia BK maka bukan member. Dan kalau misalnya ada salah ketik, misalnya kita ketiknya BM, maka dia akan strip. Jadi selain dua kode tadi tidak dikenali. Kemudian kita lanjut ke subtotal. Subtotal di sini kan sudah dari materi-materi sebelumnya sudah sering dibahas. Jadi hanya jumlah dikali harga satuan, enter. Kemudian tarik ke bawah lagi. Kemudian status diskon itu jika jumlahnya itu lebih dari jumlah di sini lebih dari sama dengan 40 atau subtotalnya lebih dari sama dengan 400.000. Nah, ketentuannya tadi kan jumlah atau subtotal. Nah, berarti di sini kita sudah mulai dengan penggunaan OR. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita lihat di bawah sini. Jadi ada 3 fungsi yang akan kita gunakan hari ini. Yang pertama adalah fungsi N. N itu kan dan kalau di bahasa Indonesianya. Maka kedua kondisi atau kedua syarat itu harus terpenuhi. Misalnya, Ibu Budi meminta Budi membeli daging. Ibu Budi meminta Budi membeli daging dan sayur. Maka yang terjadi adalah si Budi ini harus pergi ke pasar membeli daging dan telur. Dua-duanya ini harus dibeli. Maka dihasilkan adalah sayur plus daging. Jadi dua kondisi ini harus terpenuhi. Kalau misalnya or itu adalah atau. Misalnya di sini Ibu Budi meminta Budi membeli daging atau sayur. Aduh. Jika kondisinya seperti ini, Ibu Budi meminta Budi membeli daging atau sayur, maka
si Budi ini harus menentukan apakah beli daging atau sayur, dan dua-duanya ini terpenuhi. Jadi kalau misalnya si Budi beli daging saja, itu benar. Atau misalnya si Budi membeli sayur saja, itu benar. Selama salah satu ini ada, atau mungkin dua-duanya ini dibeli sama si Budi. Misalnya dia beli daging plus sayur. Jadi kalau di N, kedua kondisi harus terpenuhi, dua-duanya harus ada. Si sayur dan daging ini tadi harus ada. Kalau kondisinya itu OR, daging ataupun sayur, itu salah satunya terpenuhi sudah boleh, atau dua-duanya juga terpenuhi. Dan yang terakhir adalah fungsi not. Not di sini mengubah nilai menjadi salah dan salah menjadi benar. Misalnya, Ibu Budi meminta Budi ke pasar. Ini kan nilai benarnya nih. Ibu Budi meminta Budi ke pasar. Kemudian tiba-tiba kita menambahkan fungsi not. Not dalam kurung Ibu Budi meminta Budi ke pasar. Ketika kita menggunakan fungsi not, maka dia akan membalik nilai benarnya. Yang sebelumnya Ibu Budi meminta Budi ke pasar menjadi Ibu Budi tidak meminta Budi ke pasar. Seperti itu. Jadi kalau not, dia akan membalikkan nilai atau kondisi yang benar menjadi salah, ataupun sebaliknya, salah menjadi benar. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke status diskon. Status diskon itu akan diperoleh jika jumlah pembeliannya itu di atas atau lebih dari sama dengan 40, atau subtotalnya itu lebih dari sama dengan 400.000. Atau, jadi kalau kondisinya jumlahnya terpenuhi atau subtotalnya terpenuhi, atau bahkan dua-duanya terpenuhi, maka mendapatkan diskon. Seperti itu. Jadi kita coba saja, mulai dengan sama dengan, dan tetap menggunakan fungsi if. If buka kurung, or, yang benar ya. If sama dengan if, mulai dengan if mulai dengan sama dengan, tetap menggunakan fungsi if, buka kurung, or karena atau, buka kurung. Nah, logicalnya itu di tengah sini setelah or. Kondisi pertama adalah jika jumlah pembelian itu lebih dari sama dengan 40. Berarti 40 itu masih termasuk ya. Lebih dari sama dengan 40. Titik koma, kondisi keduanya itu adalah subtotal lebih dari sama dengan 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup kurung karena cuma ada dua buah kondisi. Jika benar, kasih tanda titik koma dulu. Kondisi jika benar, maka dia dapat diskon. Kondisi salah, maka tidak diskon. Petik 2, tutup kurung, enter. Kita lihat yang pertama di sini jumlahnya kan 1000, totalnya juga di atas 400.000, maka dia dapat diskon. Tarik ke bawah. Nah, kita coba lihat yang contoh lainnya. Kita coba tarik. Ini 40. Enter. Kita coba tarik. Nah, di bagian tengah sini kan semua tidak diskon karena yang ini jumlah pembeliannya cuma 30 dan subtotalnya nggak sampai 400.000. Sedangkan yang lainnya itu kebetulan dua-duanya kondisinya terpenuhi. Kita coba misalnya saya ubah sebentar.
Misalnya ini 40. Di sini 40, sedangkan subtotalnya hanya 240.000. Ntar. Nah, ini kan nggak sampai 400.000 nih. Dia tetap dapat diskon karena jumlahnya ini terpenuhi kondisinya. Dia dapat sebanyak 40 buah. Kita kembali ke kondisi awal. Dan sebaiknya misalnya di sini 400.000. Kita ambil contoh apa ya? Nggak salah. Dan sebaliknya juga kalau misalnya kondisi yang di subtotal ini yang terpenuhi. Misalnya di sini 20. Misalnya contohnya yang di sini kita ubah jadi 30 saja. Di sini kan dia jumlahnya hanya 30, tidak terpenuhi kondisi pertama. Tapi di kondisi kedua terpenuhi karena dia di atas 400.000. Seperti itu kalau untuk fungsi seperti itu kalau untuk fungsi OR. Kemudian diskon, jika status diskonnya itu adalah diskon, maka dia dapat potongan sebesar 20% dari subtotal. Selain jika tidak diskon, atau kita ganti dengan nihil saja, biar gampang sebut, nihil. Jika statusnya itu nihil, maka dia tidak dapat diskon. Oke, kita coba if buka kurung status diskon itu sama dengan diskon jika J7 sama dengan diskon. Kondisi jika benar, maka dia subtotal di sini kita kali dengan 0,2. Masih ingat ya di video tutorial sebelumnya kenapa dikali 0,2. Kemudian kondisi jika dia nihil, berarti kita buka lagi dengan if, buka kurung, status diskon sama dengan nihil, tutup dengan petik. Jika benar dia nihil, maka 0. Selain itu kita kasih strip, petik 2, strip, petik 2. Jadi pembeda, kalau strip itu mungkin datanya tidak ada. Kalau sudah kita tarik ke bawah, nah seperti itu. Kalau misalnya teman-teman bertemu dengan tampilan yang seperti ini, 3E plus 07, itu tidak error karena ini kolomnya terlalu kecil untuk menampung digitnya, tinggal dilebarkan saja kolomnya, maka dia akan sesuai. Sama halnya kalau misalnya muncul kotak-kotak pagar-pagar, itu tidak salah, teman-teman tinggal melebarkan saja si kolomnya. Oh ya, di sini saya lupa, tanggalnya tetap diisi. Kita menggunakan fungsi yang sudah dipelajari minggu lalu, yaitu menggunakan fungsi today. Today buka kurung tutup kurung, maka dia akan menampilkan tanggal hari ini 21. Kemudian kita lanjut ke kolom berikutnya, total diskon. Total diskon ya subtotal di sini dikurangi dengan diskon. Jadi kalau misalnya teman-teman ini pecinta diskon sudah tahu cara menghitung diskon seperti apa. Enter, tarik ke bawah. Jadi benar ya, 750.000 7.500.000 dikurangi dengan 150.000, maka dihasilkan 6 juta. Kemudian di bagian pajak itu menggunakan if juga dan kombinasi fungsi dan. Kalau tadi OR, sekarang yang dan. Kalau dan, kedua kondisi harus terpenuhi. Pajak itu akan
Pajak itu akan dikenakan jika pembeliannya itu lebih dari 20 buah dan subtotalnya itu lebih dari 200.000, maka pajaknya sebesar 10%. Kalau dia pembeliannya di bawah 20 buah atau di bawah 200.000, maka tidak dikenakan pajak. Hanya ada dua ketentuan. Mulai dengan sama dengan if, buka kurung, n, buka kurung lagi. Logika yang pertamanya adalah jika jumlahnya itu lebih dari 20, lebih dari ya, bukan lebih dari sama dengan. Berarti kalau 20 tidak termasuk. Jika jumlahnya lebih dari 20, titik koma, atau subtotalnya lebih dari 200.000, 345. Berarti 200.000 ini tidak termasuk. Tutup kurung, titik koma. Kondisi jika benar, maka si subtotal tadi, si total diskon tadi, maka si total diskon tadi dikali dengan 10%. Jadi setelah diskon baru kita potong dengan baru ditambahkan dengan pajak sebesar salah. Untuk pajak ini harus dihitung dari yang sebelum diskon, berarti menggunakan subtotal. Maka subtotal di sini dikali dengan setelah diskon atau enggak? Harga setelah diskon saja. Kemudian untuk kondisi jika benar, itu menggunakan nilai yang sudah dikurangi dengan diskon. Jadi subtotal yang sudah dikurangi diskon dikali 0,1 karena 10% saja. Selain itu 0, tutup kurung, enter. Ini karena jumlahnya udah di atas 1000, maka pajaknya sebesar 10%. 10% dari total diskon ya, bukan yang subtotal lagi. Tuh, terlalu panjang. Nah, karena di sini kita contoh ya. Di sini total diskonnya ada yang 200.000. Kenapa tidak terpenuhi? Karena dua kondisi harus terpenuhi kalau kita menggunakan fungsi n. Di sini 200.000, sedangkan di sini jumlahnya hanya 10. Jadi ini perbedaannya antara OR dan n. Di sini ya OR dan n. Bedanya di situ. Yang ini salah satu terpenuhi, ini dua-duanya harus terpenuhi. Total bayar sama dengan pajak. Total bayar sama dengan total diskon ditambah pajak. Jadi harus habis di diskon ya dikasih pajak. Kemudian tarik ke bawah. Lanjut ke bonus obat pay di sini, ya semacam Shopee Pay. Jadi kalau belanja dengan jumlah kalau misalnya yang belanja di sini jadi di sini ada kolom bonus obat pay ya, anggap saja kayak Shopee Pay, ada bonus. Jadi kalau misalnya yang beli di sini adalah member, maka akan mendapatkan bonus 50.000 obat pay. Kalau misalnya dia bukan member ya nggak dapat. Berarti hanya menggunakan fungsi if. Buka kurung, pergi ke kolom member. Di sini punya saya D7. D7, if D7 sama dengan member. Tetap gunakan petik ya, titik koma. Jika dia member, maka dia mendapatkan 50.000.
Jadi kalau misalnya untuk angka, untuk nominal yang akan dihitung, tidak perlu dikasih petik. Kalau misalnya dia berupa karakter, berupa nama, atau teks doang seperti ini, itu harus diapit dengan petik 2. Kemudian kalau bukan member, kita kasih kondisinya saja. Jika D7 bukan member, kondisi benar, maka dia dapat 0. Selain itu kita kasih strip. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ketik, ketahuan. Tarik ke bawah. Jadi yang member dapat 50.000, yang bukan member yang nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya di sini ada salah ketik misalnya. Aduh, nggak bisa. Jadi di sini yang member dapat 50.000, yang bukan member ya nggak dapat apa-apa. Kemudian total saldo obat pay, ya tinggal dijumlahkan saja dengan saldo awal di sini dengan bonus obatnya, sama dengan saldo obat pay ditambah dengan bonus. Enter, tarik ke bawah, selesai. Jadi tinggal kita format saja. Makanya kalau di setiap video tutorial selalu saya ingatkan, kita kerjakan dulu semua sampai selesai, baru di format. Nah, kalau misalnya ini kan ada kolom yang tidak diberi format rupiah atau accounting, caranya adalah kita tekan CTRL. Jadi tombol CTRL-nya itu ditekan tahan, kemudian klik dan tarik menggunakan mouse di kolom pertama, lepaskan klik mouse-nya, dan tombol CTRL masih ditekan nih. Blok di kolom kedua harga satuan, blok lagi di subtotal. Jadi supaya bisa menggunakan cara seperti ini, tombol CTRL jangan dilepas. Jadi tekan dan tahan, kemudian kita klik dan tarik, klik dan tarik. Maka dia akan memblok per kolom. Klik dan tarik. Kemudian ke sini ganti jadi accounting. Nah, di sini kan ada yang tampilannya pagar-pagar seperti ini, itu tidak salah. Tinggal kita lebarkan saja kolomnya. Oke. Jadi sekian sampai di sini saja untuk video tutorial kali ini terkait penggunaan fungsi if and or not. Kalau misalnya kurang jelas tinggal disimak lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ajukan di kolom komentar. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Sekian sampai di sini, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.